Frugal living. Lu pernah dengar nggak istilah frugal living? Ada. Yang Apalagi mana sih? lu kan orang udah berumah tangga ya. Maksudnya lu tuh harus tahu hal-hal manajemen keuangan yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi dia tuh mempos-poskan keuangan buat bayaran anak sekolah, buat masak, buat belanja, buat investasi. Itu udah semuanya udah di-post. Bagus dong. Ya itu makanya lu ngelakuin itu enggak? Kagak. Ya, terus gini. Manajemennya gimana lu selama ini? Iya. Pokoknya duit ada ya pakai, nggak ada yang ngutang. Nah, itu namanya bukan frugal living, kocak. Frugal living gue tahu, gue baca-baca di mana lu mempos-poskan pendapatan lu sesuai dengan kebutuhan lu dan keinginan lu kan. Jadi ada yang buat investasi juga, ada buat beli barang ini, beli barang itu gitu kan. Sehingga buat lu sehari-hari tuh misalnya let's say lu gaji 5 juta, hari-hari lu tuh lu paling cuma harus spend misalnya cuma 50.000. Cukup gak cukup ya 50.000 itu kan. Dia lebih ke sini sih, kayak lu tuh udah prepare duluan. Misalnya nih contoh lu beli ikan langsung 5 kilo itu ditaruh kulkas tuh udah disiapin tuh buat makan sampai 3 minggu gitu. Kayak gitu, lebih kayak gitu. Jadi lu tuh udah nggak ada dana lagi tuh yang sisa. Sebenarnya sih menurut gue yang kayak gitu kurang bagus ya. Kurang bagusnya dari Ya kalau kita bicara tentang tadi tuh, lu beli ikan, terus lu stok di kulkas gitu kan, ya kan? Dan itu buat 3 minggu ke depan, ya kan? Iya. Kurang bagusnya, ada sisi bagusnya, ada sisi enggaknya, namanya juga sesuai dengan temanya ya, yin yang, ya kan? Jadi ada sisi baik di setiap sisi buruk, ada sisi buruk di setiap sisi baik. Jadi nggak baik yang menurut gua pemborosan. Kok malah itu justru mau hemat dia, bukannya boros. Siapa yang jamin dia dalam 3 minggu itu tidak makan di luar? Ya itu makanya dia harus kuat dengan cobaan itu. Iya kan? Jadi lu nyetok makanan, akhirnya apa, makanan tersebut juga yang lu konsumsi nggak fresh kan? Ya makanya ya iya, kalau nggak fresh sih sama aja sih kalau menurut gue mah. Ya enggak dong. Kalau misalnya lu beli every single day, itu pasti akan lebih fresh. Kalau every single day dia beli, dia belanja, ya itu takutnya nantinya dia akan melebihi kapasitas yang dia sudah targetkan. Gitu. Jadi makanya sama dia udah dibeli sekalian, sama dia di kotak-kotakin tuh ini buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Aneh lah kata gua. Ya maksudnya gini loh, kalau misalnya lu beli dalam konteks banyak kayak gitu, berarti tadi kan lu nyetok gitu kan. Ya yang tadi gua bilang itu nggak akan fresh. Ya nyetoknya sih nggak, ya mungkin gue tadi terlalu jauh ya, mungkin 3 minggu ya, mungkin per 2 minggu gitu, atau enggak per seminggu sekali mereka tuh nyetok makanan, tapi dengan budget yang udah tok segitu. Nah kalau yang every single day tadi lu bilang, takutnya melebihi yang tadinya dibudgetin mungkin sehari 50.000, jadinya namanya ke pasar kan banyak pilihan, tentunya langsung mata tuh langsung gatel pasti. Ya sisi baiknya itu sih menurut gua dari frugal living itu apa namanya, jadi lu udah mempos-poskan dan lu tuh nggak akan keluar track dari apa yang lu rencanakan, itu sih bagus. Tapi terkadang bahwasanya hidup kita kan itu kan naik turun ya, kadang-kadang ada seseorang atau ada saudara, ada kerabat yang butuh bantuan. Kalau frugal living itu menurut gua itu kelemahannya. Jadi kalau saja misalnya ada seseorang yang membutuhkan pertolongan lu dan saat itu lu tidak bisa menolong lagi karena uang tersebut sudah lu pos-poskan, lu tinggal bilang sama dia lu nggak punya uang kan, pasti kan lu akan ya kan bilang seperti itu kan. Iya, itu memang nggak ada di budgetnya. Jadi misal tadi yang lu bilang ada saudara sakit masuk rumah sakit, itu nggak ada tuh budget buat beli buah, buat ngejenguk, itu nggak ada di frugal living tuh. Nah ya, hal-hal yang kayak gitu yang menurut gua kurang baik ya. Mungkin pasti ada lah, itu dikatakan mungkin dana lain-lain atau enggak dana darurat, itu bisa masuk situ kan pastinya kan. Ya, tapi kalau yang gue denger sih selama ini tuh nggak ada. Jadi lebih baik dia tidak datang untuk menjenguk, ya cuman sekedar melakukan empatinya ya melalui chat ataupun telepon aja udah. Ya itu sisi buruknya adalah lu tidak akan bisa, lu jadi tidak punya manfaat akan hidup lu untuk hidup orang lain. Nah itu maksud gue, orang-orang itu juga maksudnya ya tetaplah diri sendiri lah yang diutamakan. Ya benar, pada saat kita dalam keadaan darurat memang diri kita sendiri yang kita harus menolong diri kita sendiri, tapi tanpa kita sadari saat kita menolong orang lain, pada dasarnya kita tidak menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri. Kenapa bisa lo? Dengan caranya Tuhan, karena kan Tuhan ngomong kalau lu mau bahagia, lu bahagiakan orang-orang di sekitar lu. Karena kan hidup itu sebagai
cermin. Semesta ini mengajarkan kita. Tapi kan belum tentu dia mau nolongin kita kalau kita lagi susah. Pertolongan kan dia selalu datang dari dia. Nah, berarti mindsetnya harus dirubah. Ketika lu nolong orang, kita tuh nggak boleh berharap dia itu akan menolong kita suatu saat Iya gitu. betul dong. Saat lu menolong orang, ya sudah, lu menolong itu atas dasar perintah Tuhan. Selesai. One day lu kesulitan, one day lu butuh pertolongan, Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat untuk menolong lu. Dan belum tentu orang tersebut yang lu tolong saat itu. Itu misteri yang nggak bakal bisa pernah kita jelaskan. Iya sih, kadang-kadang memang bantuan itu datang secara tidak terduga ya. Dalam artian tuh kita bisa aja tiba-tiba dapat rezeki pun sama dengan konsep yang kayak gitu ya. Kesusahan datang, bantuan pun akan datang. Betul. Dan Tuhan akan makanya sorry, makanya saat lu dalam masa kesulitan, bersilaturahmi lah. Rasul menyarankan seperti itu. Karena bersilaturahmi itu membuka jalan rezeki Untuk utang. Iya, utang pun itu bagian dari ikhtiar. Kan kita pernah ngaji kan ya, kita pernah tahu ya. Kita berusaha untuk meminjam uang dari seseorang, itu aja bagian dari ikhtiar. Kok itu kan berarti dia cuma nggak mau usaha kalau kayak gitu. Ya itu kan dilakukan dalam keadaan darurat setelah apa sunatullahnya secara manusianya itu sudah dilakukan. Dia udah kerja, dia udah mencoba mengatur keuangan, namun tetap jebol karena memang kebutuhan yang agak lumayan besar. Ya misalnya kita akhirnya harus berhutang, itu pun salah satu ikhtiar. Karena apa? Saat lu mencoba untuk berhutang, kalau Allah tutup, kalau Tuhan tutup hati si pemberi hutang itu tidak akan dapat. Tapi kalau yang di atas mengizinkan, lu akan dapat. Berarti itu buah dari ikhtiar yang dia mencoba ngutang. Iya. Oh, itu Gitu. termasuk ikhtiar berarti ya kalau hutang Betul, ya. gitu. Nah, di frugal living, kita balik lagi di frugal living ini tidak ada. Jadi lu kalau memang ada seseorang atau enggak kerabat atau sanak saudara lu dalam kesusahan, di frugal living ini tuh tidak ada konteks itu. Yang gue lihat ya, gitu. Jadi ya sudah, budget gue ini sudah buat ABCDFG sampai Z. Gue mungkin ada budget lebih untuk berbagi gue, misalnya gue budgetin 1 juta 1 bulan. Di saat 1 juta itu gue sudah keluar dan ada in some condition ada orang butuh pertolongan dan notabene orang terdekat lu, ya di situ pilihan ada di tangan lu. Lu mau mengeluarkan dari pos lain atau lu bisa menolak karena memang sudah tidak ada lagi budgetnya. Nah, berarti nggak ada gunanya ya berarti frugal living. Ya ada gunanya. Sisi baiknya lu bisa mengatur keuangan, gitu kan. Sisi buruknya adalah lu terlalu memfokuskan dunia sehingga lu lupa bahwasanya uang yang lu terima, rezeki yang lu terima itu ada milik orang lain dan mungkin saja Tuhan titipkan itu untuk membantu orang lain. itu orang-orang banyak yang selain frugal living itu ya, nanti mungkin kita akan bahas di tempat yang media yang lain lah. Dengan yang tadi lu bilang apa namanya, rezeki yang kita punya itu bisa juga itu punya orang lain dan kita sebagai mediator berarti kan. Itu banyak loh, ke orang tua pun banyak yang berpikir sempit. Tapi itu nanti kita bahasnya nanti. Oke lah, kayak gitu frugal living itu suatu konsep yang bagus. Lu bisa mencatat segala keuangan lu dan mempos-poskannya. Tapi jangan lupa, setiap pos-pos yang lu taruh di sana, ya memang itu tujuan lu bagus untuk memanage hidup lu agar tidak bergantung kepada orang, itu sangat baik. Tapi lu jangan lupa, rezeki yang lu terima juga itu mungkin ada Tuhan maksudkan untuk membantu orang lain. Berarti mendingan kita bikin fleksibel aja ya. Fleksibel aja. Frugal flexible living. Nah, itu yang baru. Lu tetap bisa nyantai, lu tetap bisa atur keuangan lu. Tapi jangan lupa, lu juga tetap harus bisa bantu orang lain karena hidup ini kita diciptakan untuk bermanfaat kepada orang lain. Alhamdulillah. Masya Allah. Bye.